sakit, Syekh, kakanda, orang tua yang saya tunggu nasihatnya, para pengisi sepuh, orang tua wali santri dan anak-anak sekalian. Izinkan saya menyampaikan barang 5 menit untuk menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Karena saya berpikir ini adalah ajang yang sangat baik, ajang yang halal, agenda yang diperbolehkan untuk kita menyampaikan apapun sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Saya Fatihul Ihsan siap mempertanggungjawabkan apapun yang saya sampaikan. Barangkali nanti yang saya sampaikan itu ada yang menganggap itu salah, saya siap menanggung risikonya. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, persoalan Darul Ma'arif ini sama-sama kita ketahui ada 2 persoalannya. Yang pertama dari sudut pandang organisasi. Saya ingin menanyakan kepada Bapak-bapak, Ibu sekalian, Bapak-bapak, Ibu sekalian, apakah ada perubahan status dari mulai berdirinya bangunan ini sampai sekarang? Adakah perubahan status dari yang awalnya LP Ma'arif menjadi lembaga apapun? Maka saya katakan adalah tidak. Untuk apa ini perlu saya jelaskan? Ini perlu saya sampaikan, dan saya sampaikan kepada semua stakeholder, baik secara keorganisasian dan ketatanegaraan, bahwa kami yang menempati di sini tidak pernah menggeser apapun, baik secara administrasi, baik secara tanah dan bentuk lain apapun, masih tetap di bawah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bahwa kebijakan pembangunan pondok pesantren ini dimulai dari tahun 94, 95, 96 sekitar. Ini bisa dibuktikan dengan bangunan yang ada. Saya ingin menanyakan kepada Bapak-bapak, Ibu sekalian, supaya ini jelas kita sampaikan kepada PBNU, kepada PWNU, terutama kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Apakah yang Bapak Ibu rasakan ada kemunduran di bangunan ini? Silahkan dibuktikan. 96 pengurus pondok pesantren ini mendapatkan bantuan hibah yang berasal dari Yayasan Al Ihsan berupa tanah dan bangunan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah bangunan ini yang dimaksud? Bukan. Proses pembangunan itu berjalan. Jadi kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan harus menyerahkan tanah dan bangunan, saya katakan ini bukan bangunannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Anam yang saya hormati. Pak, persoalan niat baik itu sudah dilakukan jauh hari, dari mulai 96. Apakah itu kita memilih surat izin operasional sekolah ini menginduk dan berayun di bawah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Apakah kita tidak bisa membuat yayasan? Salah. Kita mampu dan kita bisa. Tetapi kita mengaktualkan keinginan membesarkan Nahdlatul Ulama dari bagian pendidikan, itu sudah dibuktikan dengan kita bernaung di bawah lembaga pendidikan Al-Ma'arif dari mulai awal sampai kita hikam. Maka pertanyaannya adalah, hai Kiai Anam, Bapak pengurus ketua KPCNU, jika saudara mengatakan niat baik untuk membesarkan NU, saya tanyakan, mengapa tidak memperinduk
lembaga pendidikan Al-Ma'arif. Kalau saudara ingin membesarkan NU sesuai dengan apa yang saudara sampaikan, robah pondok pesantren Al-Iman di bawah lembaga pendidikan Al-Ma'arif. Asal yang kedua, wahai pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya sampaikan kepada PB, kepada PW, ini direkam enggak? Saya kalau tidak direkam nanti tidak dilaporkan, suruh direkam, sampaikan. Setiap pembicaraan selalu beritikat baik untuk membangun NU, membangun NU, membangun NU, membangun NU. Saya tanyakan kepada bapak-bapak, apa yang sudah dibangun di pendidikan NU oleh Saiful Anam sebagai ketua NU PCNU? Lalu yang sekarang apa yang terjadi? Adanya pengosongan pendidikan Al-Ma'arif yang di bawah lembaga pendidikan NU. Maka saya ingin katakan, saya mengindikasikan, saya menduga, saya berpikir kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh Saiful Anam sebagai ketua PCNU juga sebagai ketua Pondok Pesantren Al-Iman hanya ingin meruntuhkan Darul Ma'arif. Saya bersedia untuk bertanggung jawab. Mengapa? Karena sudah 1 tahun barang ini diserahkan, dia juga tidak melakukan apa-apa. Baik, itu secara organisasi Bapak-Bapak Ibu. Saya ingin bicara secara hukum. Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Saiful Anam selaku ketua pimpinan cabang Nahdlatul Ulama bahwa persoalan hukum itu belum selesai. Mengapa? Karena PCNU membuat surat untuk melakukan penghentian eksekusi. Suratnya ada lengkap, walaupun tidak diberikan kepada pondok pesantren. Yang kedua, Bapak Saiful Anam yang terhormat PCNU, bahwa kalau saudara mengatakan kami berbuat salah menggunakan tanah yang atas nama LP Arif digunakan untuk pondok pesantren, saya mengingatkan kepada saudara, ada persatuan pondok pesantren di bawah NU yang disebut dengan RMI. Kenapa engkau menganak-emaskan LP Ma'arif dan engkau menganak-dirikan RMI? Apakah haram kalau tanah LP Ma'arif ini digunakan untuk pondok pesantren Al-Ma'arif? Apakah haram tanah LP Ma'arif ini digunakan untuk pondok pesantren Al-Ma'arif? Tidak ada yang haram. Yang kedua, kita selalu terjebak dengan kalimat ingkrah putusan pengadilan negeri. Saya katakan ya, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa putusan pengadilan negeri itu keluar dari asbab tuntutan di pengadilan negeri. Maka saya ingatkan, salah satu poin dalam gugatan di pengadilan negeri adalah hak kepengelolaan dan hak bayar karena dia tidak mampu membuat kantor untuk NU. Saya katakan hari ini, jangan coba-coba untuk bicara tentang pengelolaan, karena putusan pengadilan negeri ditetapkan oleh kasasi kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Agung mengatakan hanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah dan bangunan, tidak ada kalimat pengelolaan. Maka saya ingatkan kepada saudara, saya tidak pernah ngomong dimanapun, ini adalah mimbar yang saya tunggu-tunggu. Saya siap dipertanggungjawabkannya. Jangan bicara pengelolaan, karena saudara gugatannya tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri. Yang kedua, yang keberapa? Ini nyampe tak PB ini? Nyampe ya. Bapak pengurus PB, yang terhormat para kiai ulama yang ada di pengurus besar, Pak, saya sampaikan bahwa sebelum kejadian putusan ingkrah di tahun 2019, Pondok Pesantren Darul Ma'arif sudah melakukan verifikasi seluruh harta kekayaan pondok pesantren di bawah naungan LP Ma'arif. Ada buktinya. Untuk itu saya katakan, Bapak hanya bertanggung jawab dengan apa yang Bapak lakukan, tapi sebaiknya Bapak tanya kepada pengurus yang lama.
Tidak boleh kebijakan 5 tahun berganti, kebijakan 5 tahun berganti, kebijakan 5 tahun berganti. Pendidikan harus berjalan seumur hidup. Pendidikan harus ada sampai kita mati. Kalau ini selalu dipecundangi, diromoni dengan persoalan-persoalan 5 tahunan, ya Allah, kalau kata Pak Sobirin, ingat, ada balasannya Pak, ada balasan. Bahwa kebijakan PCNU hari ini hanya berpikir kepada persoalan materialistis, tidak ada pengkaderan dan tidak ada pembinaan. Kalau sekiranya Bapak istiqomah mengatakan bahwa semua yang ada di sini adalah milik Bapak, maka saya katakan saya adalah milik Bapak. Kenapa tidak diundang? Bapak Ibu sekalian, Konpercap adalah agenda halal untuk kita beriang gembira. Kalau kita mengaku sebagai warga Nahdliyin, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya kita memberikan apresiasi penuh yang gembira kepada mereka. Apakah kita mau untuk memberikan riang gembira kepada PCNU yang hari ini sedang Konpercap? Oh, rupanya tidak ada. Kalau tidak ada, tidak diwakilkan saya sendiri. Saya Fatih Kulisan akan datang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk agenda Konpercap. Kalau sekiranya ada yang mengikut, ayo kita sama-sama ke sana. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena kita adalah warga Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, Pak Sobirin, saya mengingatkan bahwa yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia. Dalam Qurannya juga ada setan, ada jin, ada segala macam. Dalam pribun Jawanya ada juga nama gendut segala macam. Maka hari ini saya memberikan Al-Fatihah kepada semuanya yang ada di sini, yang setia berada di sini, yang tanpa sengaja membantu kita, yang tanpa sengaja juga berdoa bersama, yang tanpa sengaja dan kita tahu mereka juga berikhtiar. Saya tidak bisa memberikan apapun atas nama keluarga dan pondok pesantren. Saya hanya bisa memberikan Al-Fatihah buat semuanya. Semoga tetap sabar, semoga tetap tenang, karena saya yakin semua datang dari Allah. Semua akan diselesaikan oleh Allah dengan cara indahnya, dengan cara yang tidak mungkin kita ketahui, karena kita adalah makhluk, beliau adalah khalik. Lihat dunia. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq lil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan yang terakhir, apabila